Nama saya Montella Nadia Ciutara, NIM 134150063. Tugas perguruan tinggi adalah untuk membentuk manusia susila dan demokrat yang satu, memiliki keinsafan tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakatnya. 2. Cakap memajukan ilmu pengetahuan. 3. Cakap memangku jabatan atau pekerjaan. Pemikiran yang diungkapkan oleh Muhammad Hatta itu dapat disederhanakan bahwa tugas perguruan tinggi adalah untuk membentuk insan akademis yang selanjutnya hal tersebut akan menjadi sebuah fungsi bagi mahasiswa itu sendiri. Insan akademis itu sendiri memiliki dua ciri, yaitu satu, memiliki sense of crisis, yaitu peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya saat ini. 2. Selalu mengembangkan dirinya. Maksudnya adalah, insan akademis harus selalu mengembangkan dirinya sehingga mereka bisa menjadi generasi yang tanggap dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Saya Nindya Putri Fadilah, Teknik Industri 134150066. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu HMJ dan peranannya di ITB. HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan merupakan suatu wadah bagi mahasiswa dalam tiap-tiap jurusan untuk berhimpun, berorganisasi, serta menyalurkan aspirasi mereka. HMJ itu sendiri mengirimkan masing-masing calonnya untuk menjadi senator dalam kongres. Kongres itu memiliki fungsi legislatif dan yudikatif. Fungsi legislatif yaitu membuat perundang-undangan atau ADRT, serta fungsi yudikatif untuk melakukan pengawasan dan memiliki kontrol penuh terhadap KM ITB serta MWWM. Kongres itu sendiri memiliki beberapa komisi, seperti komisi internal, komisi pengawasan, atau komisi media propaganda. Kongres ini merupakan wakil-wakil dari tiap HMJ, sehingga dapat dipastikan tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pusat telah diawasi oleh Kongres dan telah mendapatkan kesepakatan secara bersama dari mahasiswa di tiap jurusan. HMJ itu sendiri memiliki jalur koordinasi dengan kabinet yang setara dengan unit pada organigram KM ITB. Terima kasih. Halo semuanya, saya Novia Liu Herlina, Teknik Industri 2015 134150062. Sekarang saya akan menjelaskan 7 budaya kampus. Yang pertama, integritas. Sebagai seorang mahasiswa, kita harus bersikap jujur, menghargai orang lain, saling menghormati, dan juga bertanggung jawab. Yang kedua, kajian. Kita harus dapat mengkaji setiap permasalahan dan mencari solusinya. Ketiga, peduli lingkungan. Kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat, karena itu kita harus peduli terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, apresiasi. Kita harus menghargai orang lain. Kita harus menghargai setiap pendapat dan usaha yang orang lain lakukan dengan bertepuk tangan ataupun mengucapkan terima kasih. Yang kelima, berkarya. Karena kita harus bermanfaat, kita harus menjadi orang yang berkarya, yaitu memiliki hasil seni, hasil penelitian, ataupun hasil pemikiran. Yang keenam, berpikir kritis dan solutif. Kita harus menjadi seorang pemikir yang dapat menyelesaikan permasalahan dengan solusi yang solutif. Yang ketujuh adalah berhimpun. Kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan sendirian. Dibutuhkan banyak pemikiran dan pendapat dan tenaga untuk diperoleh solusi yang terbaik. Itu semua adalah 7 budaya kampus yang harus diterapkan oleh setiap mahasiswa, terutama mahasiswa Institut Teknologi Bandung. Terima kasih. Perkenalkan, saya Steven 1341565 jurusan Teknik Industri 2015. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai proses belajar dalam organisasi. Sesuai dengan tujuan integrasi ITB, yaitu memiliki mahasiswa yang mampu berorganisasi. Organisasi itu sendiri merupakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Di ITB terdapat berbagai macam organisasi, yaitu berdasarkan visi, misi, bidang keprofesian, dan hobi. Contoh organisasi di ITB adalah HMJ dan unit yang dibawahi oleh KM ITB. 5 langkah belajar dalam satuan organisasi. Yang pertama, orientasi untuk penurunan nilai. Yang kedua, berperan aktif. Yang ketiga, penentu kebijakan. Yang keempat, penjaga nilai. Dan yang terakhir adalah persiapan alumni. Sekian dari saya, terima kasih. Hai, perkenalkan saya Marsha dari Teknik Industri. Saat ini saya akan menjelaskan tentang empati. Nah, salah satu visi dari integrasi sendiri adalah melahirkan
perintis pergerakan berasaskan empati. Empati sendiri adalah merasakan apa yang orang lain rasakan, lalu melakukan tindakan agar mengurangi musibah yang dialami orang lain tersebut. Nah, bedanya empati dan simpati adalah dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika ada orang yang sakit, orang yang simpati hanya akan mengucapkan cepat sembuh atau bela sungkawa, sedangkan orang yang berempati akan menjenguk orang tersebut atau membelikan obat, misalnya. Ada juga empati ini merupakan tools yang harus kita miliki, terutama sebagai seorang pemimpin. Empati mendorong kita melakukan sesuatu. Terus bahaya empati. Jika kita berempati hanya untuk pihak tertentu tanpa landasan yang kuat dan jelas, kita akan jadi tidak logis dan hanya mendukung pihak tersebut dengan tanpa melihat pihak-pihak lain, dan mungkin akan dapat menyebabkan merugikan pihak lain tersebut. Nah, cara untuk agar kita menumbuhkan rasa empati ada dua. Yang pertama adalah mendengarkan orang lain dengan baik. Lalu yang kedua adalah menempatkan atau memposisikan diri kita sebagai pihak yang mendapatkan musibah tersebut. Empati merupakan suatu rasa kemanusiaan dan humanity. Halo, saya Tirza Mainart dari Teknik Industri 134-15064. Sekarang saya akan menjelaskan tentang identitas mahasiswa. Identitas adalah ciri khusus yang dimiliki oleh seseorang. Mahasiswa memiliki 3 hal, yaitu POP. Yang pertama adalah posisi. Posisi adalah letak atau kedudukan. Dalam konteks ini, kita berbicara posisi mahasiswa di KM ITB dan di masyarakat. Di masyarakat, mahasiswa adalah orang yang dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Dengan posisi seperti itu, diharapkan mahasiswa dapat menumbuhkan rasa empati untuk kemudian berbakti kepada masyarakat. Yang kedua adalah potensi. Potensi adalah kemampuan yang dapat dikembangkan dalam pribadi seseorang. Potensi dapat kita peroleh dari dalam diri dan dari dalam lingkungan. Dari dalam diri, kita memiliki hard skill, soft skill, dan idealisme. Sedangkan dari dalam lingkungan, kita memperoleh fasilitas dan sarana atau prasarana. Kita dapat menguji potensi kita melalui metode SWOT. Kemudian yang ketiga adalah peran mahasiswa. Peran adalah tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh seseorang. Bagaimana kita berada di KM ITB dan berada di masyarakat. Pada dasarnya, mahasiswa adalah perintis pergerakan. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa kepedulian dan keinginan untuk bergerak berasaskan empati. Dan yang kedua adalah menumbuhkan perasaan sadar terhadap lingkungan. Itulah POP mahasiswa.